Di video kemarin, aku unboxing Tamiya gorengan sampai gosong. Di video kali ini, aku bakalan unboxing Tamiya gorengan sampai jadi areng. Ini dia teman-teman, Mahframe Fighting Korea Edition versi 3. Mari kita unboxing sama-sama. Let's go! Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky Haji. Welcome to the club. Nah, di depan saya udah ada Mahframe Fighting Korea Edition versi 3. Sekaligus menjadi unboxing Tamiya gorengan lagi teman-teman. Setelah di video kemarin saya unboxing Katas C Vivid Pink Special. Nah, sekarang ini dia. Gorengan bukan sembarang gorengan. Kali ini saya unboxing gorengan sampai gosong, yaitu Mahframe Fighting Korea Edition versi 3. Kenapa sih Mahframe ini saya kategorikan sebagai gorengan sampai jadi areng? Karena di Indonesia bayangin aja, kemarin saya sempat tanya ke teman yang ada di Korea. Katanya dia itu beli si Mahframe Fighting Korea Edition versi 3 ini itu dibanderol dengan harga dalam kurs rupiah sekitar 280 ribuan ya. Tapi pas masuk di Indonesia itu harganya sampai 400 ribu. Gimana nggak sampai jadi areng coba? 2 kali lipat men. Kira-kira apa sih yang jadi penyebab si Mahframe Fighting Korea Edition versi 3 ini digoreng sampai jadi areng? Langsung aja kita ulik sambil unboxing sama-sama. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke unboxingnya, saya akan buka dulu si plastiknya teman-teman. Jadi karena ini kit spesial mungkin, jadi seperti biasa Tamiya itu akan memberikan plastik atau bahkan dari distributornya ya, jadi nggak mesti dari Tamiya-nya gitu teman-teman. Jadi barangkali dari distributornya juga bisa. Kita langsung aja sobek sini. Wow. Nice. Wah, ini dia teman-teman, Mahframe Fighting Korea Edition third version. Nah, kira-kira apa aja sih yang membuat dia itu mahal? Oke, sebelum saya review box dan kita unboxing ya, saya akan cerita dulu nih teman-teman. Jadi OOT ya, saya cerita kenapa saya pengen banget beli si Mahframe Fighting Korea versi 3 ini teman-teman. Nah, yang pertama karena saya udah punya semua varian Mahframe Fighting Korea Edition teman-teman. Jadi mulai dari ini dia Mahframe Fighting Korea Edition pertama ya. Ini saya tinggal bodinya aja teman-teman. Chassisnya udah nggak beraturan banget bentuknya karena saya buat side dumper dan buat lomba ya. Jadi ya mau nggak mau dia ada patah dan sebagainya gitu. Jadi ini tinggal si bodinya aja. Nanti untuk chassisnya saya akan cari lagi atau bahkan kita cari-cari lagi untuk si Mahframe Fighting Korea edisi versi 1 ini. Dan yang kedua saya juga punya Mahframe Fighting Korea edisi kedua ya. Ini second version ataupun versi kedua. Ini juga udah punya. Yang mana dia tuh mempunyai body si smoke transparent ya teman-teman. Dan juga saya punya Mahframe, ini dia metallic edition ya teman-teman. Jadi black metallic. Ini juga yang edisi-edisi khusus. Nah, yang keempat saya juga punya si Mahframe Philippine edition ya. Jadi ini saya menggunakan bodi warna merahnya, walaupun sebenarnya ada juga kita dapatkan bodi warna biru teman-teman. Langsung aja ya, kita akan review si Mahframe Fighting Korea edisi ketiga ini. Tapi sebelum itu kita akan rapikan dulu meja unboxingnya. Oke, di depan saya ini udah ada box dari si Mahframe Fighting Korea Edition versi 3-nya. Saya akan coba review dulu ya. Nah, di sini boxnya itu saya tidak menjumpai adanya SNI teman-teman. Oh no. Tandanya apa? Si kit ini itu nggak resmi masuk ke Indonesia. Saya nggak tahu ya dari tokonya itu dia dapatnya via apa. Tapi yang jelas di sini tidak ada SNI-nya. Jadi itu dikirim langsung dari Korea barangkali. Kan mungkin ya dari si tokonya, karena setiap toko itu beda-beda cara mendapatkan si kit ini teman-teman. Nah, di sini tidak ada logo SNI-nya, biasanya ditulis di sini atau tempel ya. Kira-kira apa sih yang membuat Mahframe Fighting Korea versi 3 ini jadi cukup mahal dibandingkan si Mahframe yang lainnya? Yang pertama, karena dia itu ketersediaannya langka atau limited edition. Bahkan sekarang untuk Mahframe yang versi 1 aja itu udah sangat mahal harganya. Ada yang harga sekitar 600 ribu, bahkan ada yang 700 ribu mungkin ya. Tapi kalau kita coba
cari lebih dalam lagi mungkin ada yang harganya 400 ribuan. Nah, si Mahframe Fighting Korea Edition versi 3 ini pertama kali munculnya aja udah di harga 400 ribuan. Bagaimana kalau misalnya dia itu udah mulai langka banget? Mungkin harganya bisa sampai 600 sampai 800 ribu teman-teman. Nah, apa sih yang membuat dia begitu mahal di awal peluncurannya? Nanti kita akan ulik ya. Barangkali kalau misalnya kita lihat review dari si boxnya, itu di sini kita akan mendapatkan Tokchun 2 ya. Jadi ini Tokchun yang edisi khusus Mahframe Fighting Korea edisi versi 3 ini teman-teman. Jadi barangkali ini yang membuat dia itu di keluaran awalnya itu udah mahal teman-teman. Bukan barangkali sih, rata-rata kalau yang kit di dalamnya itu ada Dynamo Tokchun itu pasti harganya sangat mahal ya. Itu alasan keduanya ya, dia dapat Dynamo Tokchun ya. Yang ketiga nih, ini kata teman-teman racer ya, kalau misalnya FMA warnanya udah merah itu pasti digoreng. Karena apa? Karena ya lagi-lagi ya ini masalah pride. Kalau misalnya teman-teman yang apalagi FMA mania yang dia itu kalau balap itu pakai warna-warna yang unik gitu, apalagi ini warna merah. Kemarin aja yang warna pink itu harganya sangat mahal, apalagi ini warna merah teman-teman. Jadi kayak berani gitu loh. Terus kalau misalnya kita lihat di bagian spesifikasi ya, dia akan mendapatkan ABS. Ya, ini masih ABS tentu. FMA nggak ada yang karbon ya teman-teman. Jadi chassisnya warna merah ABS. Dan untuk gearnya kita akan dapatkan gear 3,5/1 ataupun super speed. Dan untuk, nah ini juga yang membuat dia itu mahal, kita akan mendapatkan carbon reinforced wheels berbentuk dish ya. Sama seperti kemarin Ketas C ya, yang kita dapatkan velg berbentuk dish. Sini juga kita akan dapat velg berbentuk dish. Tapi, nah ini dia yang bikin dia digoreng sampai jadi apa? Yang ketiga dia tuh mendapatkan velg karbon berbentuk dish. Yang mana kalau misalnya velg udah karbon itu ya harganya mahal. Yang keempat, ini juga alasan yang membuat si Mahframe ini begitu mahal teman-teman, yaitu dia akan mendapatkan low friction small dia low profile tears maroon with lettering. Kalau bannya udah maroon, velgnya udah karbon, dapat Tokchun 2 apalagi ini special edition Mahframe ya. Dan keempat, dia udah jadi limited edition ataupun langka, dibabat semua, fix dia akan digoreng sampai jadi abu. Nggak gosong lagi, nggak jadi arang lagi, bahkan jadi abu. Karena keempat hal yang membuat dia itu harganya bisa selangit itu udah memenuhi syarat itu. Oke, itu ya. Jadi kenapa harganya bisa sampai selangit di awal kemunculannya di Indonesia ya? Karena keempat hal tadi. Yang pertama, dia itu limited edition. Yang kedua, dia dapat Dynamo Tokchun 2. Apalagi ini versi kitnya ya, Mahframe itu ada tulisan Mahframe-nya. Yang ketiga, dia dapat velg karbon berbentuk dish. Yang keempat, dia dapetin ban maroon ya. Next, chassisnya ini warna merah gitu. Yang mana untuk FMA itu chassis warna merah sangat jarang sekali. Oke, lanjut ke review untuk boxnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari di e-commerce, teman-teman bisa cek aja dengan item number 92467. Nih dia. Nih, jadi kalau misalnya di depannya itu ada angka 9, udah pasti dia itu limited edition teman-teman. Oke. Ini made in Philippines, tetap ya. Oke, itu aja untuk review boxnya. Selanjutnya kita unboxing sama-sama, let's go. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama kita akan mendapatkan body ya. Jadi untuk bodinya sendiri dia warna black metallic ya. Jadi sama seperti nih. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini sama seperti bodinya black metallic ya teman-teman. Nah, ini berbeda dengan si Mahframe Fighting Korea Edition sebelum-sebelumnya ya. Mana kalau misalnya Mahframe Fighting Edition versi sebelumnya itu kan warna putih dan warna smoke clear ya. Tapi di sini kita akan dapatkan black metallic. Yang kedua, ini dia. Nih, yang membuat dia itu mahal adalah ban maroon temen. Oke, nextnya yang membuat dia mahal lagi nih, urutan ketiga. Ini dia untuk di velgnya, dia dapat velg berbentuk dish karbon ya. Karbon teman-teman, jadi itu yang membuat dia mahal. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan chassis. Ini chassisnya warna merah ya. Ini juga yang membuat dia itu menjadi sangat mahal teman-teman. Jadi chassis berwarna merah FMA, karena saya kok belum pernah menemukan ya chassis untuk FMA itu warna merah. Silakan untuk teman-teman yang pernah menjumpai chassis FMA berwarna merah bisa komen di bawah ini. Itu ada di kit apa ya? Saya jujur belum pernah melihat chassis FMA berwarna merah ya di kit manapun. Oke, selanjutnya kita akan dapat akarnya teman-teman. Ini dia. Ya, akarnya berwarna merah juga jelas ya karena sepasang. Dan nextnya kita akan dapatkan nih untuk gear-gearnya ya, gearbox. Ini untuk gearnya super speed ya teman-teman. Nextnya, nah ini dia, ini nggak begitu spesial sih karena si gearbox ini berwarna hitam ya teman-teman. Jadi ini dia
Ini kayak kit-kit FMA Grade Magnum, itu juga dia dapat gearbox warna hitam ya kalau nggak salah. Nah selanjutnya ini dia stikernya teman-teman. Nah, berbeda dengan Mahframe Fighting Korea sebelumnya ya, ini dominan berwarna hitam, merah, dan biru ya. Kalau misalnya di Mahframe sebelumnya itu kan stikernya itu dominan warna putih, biru, dan merah ya. Kalau ini kok hitam gitu. Ini mungkin menyesuaikan dengan bodinya yang dia itu black metallic body ya teman-teman. Oke, nah ini dia. Wait, ini yang buat dia itu cukup mahal teman-teman. Jadi dia itu bundling dengan si dinamonya. Ini dia. Untuk dinamonya kelihatan, dia itu Tokchun 2 ya. Tokchun 2 dengan berlabelkan Mahframe Fighting Korea Edition versi 3. Ini kayaknya nggak bakal saya pakai sih, ini kayak di koleksi aja teman-teman. Kalau misalnya mau balap ya, misalnya keren banget nih. Oke, selanjutnya kita akan dapatkan manual book nih. Jadi kalau Mahframe itu manual booknya pasti bentuknya sangar seperti ini teman-teman. Walaupun berbeda dengan yang sebelumnya ya, yang mana bentuknya itu buku, kalau ini masih memanjang ya, kayak Tamiya sebagaimana umumnya. Tapi di sini nggak ada warning paper teman-teman. Biasanya ada warning paper berwarna kuning. Mungkin karena ini ya bahasanya langsung diambil dari Korea ya. 안녕하세요. 여보세요. Jadi nggak ada teman-teman. Oke, itu aja untuk unboxing si Mahframe Fighting Korea Edition versi 3 ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ketika sudah memenuhi 4 syarat ini, si kit Tamiya itu bakal harganya itu naik banget teman-teman. Bahkan di awal kemunculannya. Ya, yang pertama tadi si Mahframe ini, saya ulang lagi ya, kenapa harganya begitu mahal. Nah, kenapa si Mahframe Fighting Korea Edition versi 3 ini begitu mahal? Karena sudah memenuhi keempat syarat ini. Yang pertama dia itu limited edition ya. Ketika di kit-kit atau part dengan item number di depan itu ada angka 9, berarti dia itu limited edition. Sehingga dia itu wajar kalau harga peluncurannya ataupun perilisannya pun sangat mahal ya. Yang kedua, dia itu dapat ini dia teman-teman, velg berbentuk dish ya, dan dia itu karbon. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab dia itu sangat mahal. Yang ketiga, nih, dia itu dapetin ban mahun, apalagi dengan lettering di bagian sini ya, lettering sesuai dengan kitnya. Yang keempat, karena dia dapat bundling dinamo, apalagi namanya Tokchun ya teman-teman. Nah, itulah yang membuat dia menjadi sangat mahal, dan tambahannya adalah ini dia. Sasisnya itu sangat jarang di pasaran ya, untuk warnanya terutama, karena kalau misalnya bahan itu kan sama aja ABS ataupun PC ABS, tapi kalau misalnya warna, ini yang buat dia itu jadi unik ya, ataupun selling point-nya itu berbeda dengan FMA yang lain ataupun kit-kit yang lain. Dia itu warnanya unik ya. Ini warna merah sih, sebelumnya belum pernah ada di kit sebelumnya ya untuk FMA itu. Ya, itu aja untuk unboxing dari si Mahframe Fighting Korea versi 3. Nah, buat teman-teman yang mau nambahin poin-poin kenapa si kit-kit dari Tamiya itu begitu mahal di awal peluncurannya, silakan aja ditambahkan di kolom komentar ya, kira-kira alasannya apa lagi selain 4 yang tadi saya sebutkan. Nah, sekian dulu untuk video unboxing kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman yang lain, biar yang lain juga ikutan bernostalgia bermain Tamiya Minimart WD bareng-bareng. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan konten-konten selanjutnya, dan saya juga lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Jangan lupa juga buat follow semua akun sosial mediaku, biar teman-teman yang mau berinteraksi langsung itu bisa lebih dekat ya. Apalagi kalau misalnya order, silahkan aja bisa chat. Di situ juga mungkin ada WhatsApp-nya ya, klik aja link di description box di bawah ini. Jangan lupa juga buat join membership biar teman-teman tidak ketinggalan dengan konten eksklusif dari channel Toys Noob ya. Selain konten eksklusif, teman-teman juga akan dapetin badge ataupun emot-emot yang menarik dari Toys Noob. Dan kalau kalian join membership, kalian juga akan mendapatkan video-video uncut berkaitan dengan settingan, part-part apa aja yang saya pakai dan sebagainya lah ya. Kalau misalnya teman-teman bingung, di sana ada semua tanpa saya tutup-tutupi ya. Kalau misalnya di video pembuatan side dumper, VMAX ataupun STB Max, STB Maxtune itu kan biasanya cuma bagian-bagian langsung jadi ya. Kalau di konten eksklusif itu tidak ada cut-nya ya. Jadi baut apa yang saya gunakan di situ juga ada. Langsung aja join membership. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga kalian semua suka. Thanks for watching, stay safe, keep healthy, and as always, see you on the next time. Tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti lontar. Mahal banget sih ini.